dua orang anak usia dini. Ketika terjadi perseteruan di antara mereka berdua ya, gitu. Saya ingin bercerita begini, mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu gambaran. Saya punya teman, anaknya 7, 1 tahun 1. Jadi setiap dia mudik ke orang tuanya di Cimahi, dia pasti selalu mengunjungi saya. Dan setiap berkunjung tahun lebaran berikutnya bawa bayi lagi, lebaran berikutnya bawa bayi lagi, terus begitu sampai 7 ya, gitu. Dan setiap tahun di momen lebaran itulah saya menyaksikan bagaimana peran mereka sebagai orang tua ketika anak-anaknya gelut. Saya juga dulu punya TK, jadi di tempat saya itu di rumah orang tua saya itu ada mainan ya, ada playground gitu kan. Anaknya sebagian anaknya 4, 7 ya, pokoknya perempuan teh 3, berarti 4 laki-laki. Bayang ya, gerulutna siga kumaha. Yang dilakukan begini teh, ketika anaknya gelut, saya guru TK, ruas itu, padahal saya guru TK ya. Bapak ibunya, bapaknya khususnya cuma lihat dari jauh. Azan, lagi ngapain? Wah, gitu. Ya Allah, itu beban ibu saya mau begitu ya. Udah belum? Tapi waspada. Udah belum? Udah mulai deketin. Nah, udah kelamaan nih. Jadi kalau dia merasa bahwa sudah mulai kelamaan, sudah mulai berbahaya, bapaknya cuma ngambil satu yang kecil. Karena yang paling gampang diambil kan yang kecil, pastinya ada biringan. Bawa. Dah. Kakaknya kan wah ambil. Dah. Bapaknya muter-muter aja gitu. Udah belum? Ya main kereta api. Terus sampai akhirnya mereka lelah sendiri. Adiknya sama di atas juga gitu-gitu. Jadi yang dilakukan pada saat itu adalah hanya sekedar melihat apakah itu bahaya apa tidak. Ini dia nggak ngomong. Hanya sekedar untuk menyelamatkan dalam tanda kutip saja, Bu. Rebut ini itu misalnya, karena memang anak usia dini berbagi itu belum saatnya. Yang ada adalah mereka harus punya dulu, baru kasih ke orang lain. Konsep fitrah individualitas. Jadi kalau di sekolah ada konsep berbagi nih, dia dulu dikasih dari rumah, ini punya kamu, dilebihin 3, 4, 5. Ini punya kamu. Ada berapa? Kamu dapat berapa? Dapat 5. Ya, ini buat teman kamu 1. Kamu dapat berapa? 5. Diulang-ulang tuh. Wah, akunya dapat tuh. Itu juga sama, jadi seperti itu. Jadi ketika lagi berebut atau apa ya, misalnya seperti itu, kalau sudah dia berbicara fisik dan apa, paling cuma digendong, 1, udah. Kalau kita masih bisa duduk berdua, kita kenapa tadi? Yang pengen nangis, udah nggak usah bahas masalah. Kenapa? Itu kenapa? Emang kuenya kenapa? Itu kan tuh kan sama rata, lihat ya tuh, gedenya sama teteh, nggak usah ngomong gitu. Yang perlu adalah mengiyakan kalau teteh lagi kesel sama adik. Mengapa? Mengiyakan. Mereka butuh pengakuan aja. Karena selama ini mama kayaknya pilih kasih, betul ya? Tapi ternyata mama, iya, bunda lagi gendong adik nih. Bunda, adik kasih kesel. Nanti kita pilih lagi ya. Udah. Tapi ini juga dipeluk kan? Nah, seperti itu. Jadi yang butuh adalah mengiyakan rasa yang sedang dilanda. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita mengiyakan itu, mengakui itu, insya Allah nangisnya lebih rendah. Kemudian di sisi lain, sering sanjung kakak dengan apa yang sudah dia lakukan terhadap adiknya. Jangan terlalu sering menyanjung anak karena bagus bajunya, sepatunya, bukunya yang bersifat material atau diberikan oleh orang lain. Tapi lebih kepada kalau di sekolah misalnya nih, siapa yang tadi simpan sepatunya rapi? Nah kayak gitu. Di rumah juga sama. Siapa yang tadi nyimpen gelas kotor di dekat tempat cuci piring bunda? Gak harus bilang dicuciin, sekedar nyimpen lagi di situ aja udah prestasi buat dia. Sama dengan kakaknya. Teteh, makasih ya. Tadi teteh udah ngasih dedek kue, sacuil sih, kue. Makasih ya.
dedenya jadi bisa icip. Akhirnya lama-kelamaan rasa bahwa pilih kasih atau rasa persaingan itu lama-lama menjadi rasa bangga bahwa aku sudah bisa melakukan sesuatu. Teteh tolong jagain dede ya. Kita kadang-kadang nyuruh tapi lupa untuk berterima kasih, dan berterima kasihnya secara detail. Teteh sini private, makasih ya, tadi bunda lagi masak kagok, masak ikan supaya itu, aduh nanti kalau ini kan kalau nggak ada teteh, aduh gimana bunda nanti kalau ayah pulang nggak bisa masak. Makasih. Paling cuma 5 detik jagain dedenya bisa. Nah seperti itu. Jadi membangun harga diri kakak berdasarkan apa-apa yang sudah dia lakukan terhadap adiknya, kemudian kita kasih expose, kasih highlight, kasih spidol merah. Makasih teteh udah bantuin dedek bla 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 bla. Insya Allah, dan itu bisa dilakukan sebelum hamil, bahkan sebelum lahir bisa. Mungkin nanti bapak ibu ada yang punya rencana, tuh dedenya katanya pengen nyapa teteh, gerak-gerak. Nah, jadi rasa bangga sebagai kakaknya bisa dimunculkan dari sisi itu. Demikian teh, kurang lebih seperti itu. Jangan banyak ngomong, jangan banyak nasihat, nggak usah. Tapi iakan saja, teteh lagi kesel, dede lagi marah, cukup dengan itu kalau anak usia dini mah. Maknya ku tante. Nah kayak gitu bu, kalau anak usia dini mah. Jadi kan nggak usah nyusun kalimat ya, nggak usah. Kemarin juga kata mama apa? Kata mama cuma di situ. Tuh kan jadi beda lagi. Tuh jadi papa marah. Sampai sana nggak usah. Jadi ibu teh di mata dia tuh ya kayak film tapi nggak ada suaranya. Kayak gitu ya, seperti itu. Jadi yang penting iakan saja rasa yang sedang melanda dia. Bapak juga sama, kalau bapak pasti tidak akan mungkin begitu. Bapak mah cukup sih. Sini dulu ke samping. Bapak cukup begitu juga udah keren. Nah nanti kalau dibaca gambar di tools yang sudah kami siapkan, sudah kami keluarkan, namanya Tera Baca, tes bahasa coretan Anda. Kalau anak ibu bapak yang diikutkan, nanti di situ akan disebutkan titik sentuh. Anak ini titik sentuhnya cocoknya di mana? Sebelah sini, atau di sini, atau di sini? Beda-beda setiap anak. Kalau kita kan gini ya, semuanya. Ya itu juga benar, maksudnya ada ada titik-titik tertentu yang khususan untuk anak kita, karena anak kita kan beda-beda, unik-unik gitu. Jadi kalau mau tidur saya ada yang di sini, ada yang di belakang begitu ya, insyaallah begitu teh, insyaallah. Baik, bagaimana menghadapi anak yang selalu ingin diguguk, nangis aja, anak usia dini kan ya? Ya biarin aja. Kalau kita tidak bisa memberikan, biarkan dia nangis, nggak apa-apa. Permasalahannya karena kan kita pengen dia nggak nangis, kan gitu ya? Nggak bisa karena nangis itu salah satu bahasa yang dia sampaikan. Kalau udah gede mah kenapa aku nggak boleh? Kan aku bela pengennya begitu, tapi karena vokabularinya masih sedikit, maka dia wujudkan dalam bentuk nangis. Nggak apa-apa bu. Kalau misalnya salah satu cara menghadapi anak yang seperti itu, ketika dia sudah nangis, bahkan udah sampai pada level ya, kejer, apalagi di tempat umum kan maluin ya. Ternyata dia nggak diem, ciwit lah akhirnya, tambah nangis kan gitu ya. Yang harus kita lakukan untuk anak-anak yang seperti itu bu, ketika memang tidak mungkin kita mewujudkan keinginannya, ya maaf bunda nggak bisa, dede maaf ya itu mah nggak bisa karena memang nggak punya, atau bisa karena itu nggak bagus buat kamu, bunda nggak bisa, maaf ya. Iya bunda paham, sini dede mau nangis sini. Nah gitu lagi kan, sini iya dede kesel sama bunda, nggak apa-apa kok, bunda ngerti dede pasti kesel sama bunda duduk sini. Kalau dede udah selesai nangisnya, boleh nggak bunda peluk dede, karena bunda minta maaf, bunda nggak bisa beli itu. Dede kesel, gitu. Gimana tuh bun kalau lagi di mall, di pasar, angkat gaya bapak yang tadi. Kejer nih, udah lama ditungguin gitu lagi nggak mau, udah, angkat bawa.
ke tempat yang lebih sepi atau tempat lebih apa. Udah, sini. Yuk, mau nangis di sini? Ayo, bunda temenin, ayah temenin di sini. Ayah nunggu di sini ya. Kalau kamu mau peluk ayah, balik lagi, peluk, peluk, peluk. Itu anak usia dini mah seperti itu aja, nggak terlalu banyak tips and tricks, enggak. Yang penting kitanya hadir secara fisik dan hati, mengiyakan rasa yang sedang dilanda, selesai. Dan nanti juga main lagi bertengkar ya, bapak bu guru di sekolah paling cuman berapa nanti teh main lagi sama dia. Udah sahabat di dunia TK mah tuh sahabat teman bertengkar tuh, iya kan? Nah, seperti itu ya ibu ya. Berikutnya, Ibu Sari, solusi di cara mendidik anak yang berbeda. Ya, perlu data tambahan sih sebetulnya terkait dengan kehadiran ayah yang relatif lama, gitu ya, 2 bulan. Bahkan saya sempat ada yang 6 bulan sekali saat itu. Salah satunya saya bertanya, bagaimana dengan intensitas video call-nya? Bagaimana dengan aktivitas ketika ayahnya hadir? Seperti apa? Itu perlu ada data tambahan di situ. Namun ketika memang berbicara tentang peran ibu, maka memang pasti di situ ada peran ayah yang dihandle. Layaknya Siti Hajar, ya. Namun intinya adalah perlu adanya komunikasi tentang bagaimana pendampingan ibu terhadap anak. Peran ayah sebagai kepala sekolah silakan untuk dihadirkan. Peran ibu sebagai eksekutor di lapangan silahkan dijelaskan, sehingga ayah paham kenapa ibu melakukan ini dan itu. Paham, karena ibu sedang melaksanakan amanah ayah dari sisi ini loh. Terkadang peran itu menjadi agak sulit dilakukan karena ayah kurang berperan sebagai penanggung jawab pendidikan di rumahnya, penanggung jawab pola asuh di rumahnya. Penanggung jawab namanya yayasan, penanggung jawab yayasan kan gak setiap hari di sekolah ya. Penanggung jawab secara besar, tapi dia tetap harus paham. Maka perlu ada dialog dengan ayahnya. Perlu ada dialog dengan ayahnya. Ayah, sepertinya kita perlu deh mereview kembali pola asuh seperti apa sih yang kita ingin coba terapkan buat anak-anak. Karena kan memang garda terdepannya saya ya. 2 bulan ayah nggak ada, saya yang di depan. Saya perlu ngobrol, saya perlu diskusi, saya perlu solusi ketika ayah menyatakan bahwa nggak harus gitu, harus begini. Yuk kita coba obrolkan. Ketika saya melakukan begini, hal-hal apa yang bisa terjadi ya kira-kira? Apakah itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Atau kalau bagi ayah itu normal-normal saja? Iya, karena ayah kesini 2 bulan sekali, normal-normal saja. Efek dari itu. Sedangkan saya setiap hari. Kalau setiap hari ya tidak normal-normal saja. Yuk kita bebarengan, kira-kira ini mau dibawanya seperti apa pola asuhnya. Akhirnya memang dunia pengasuhan menjadi penting. Dan tetap koordinasi kepala sekolah sama guru tetap harus setiap hari. Reportnya harus tetap tiap hari meskipun jauh. Jadi kenapa harus tiap hari? Jadi ayah tahu apa yang terjadi di lapangan. Kalau penasehat, ketua yayasan atau kepala sekolah nggak dapat report, bagaimana dia mau bisa memahami kurikulum yang terjadi di sekolah? Tapi kalau reportnya dapat tiap hari, terbayang, oh ternyata ibu, bunda kayak gini ya. Ketika report itu dapat, jadi jangan sekedar cerita ke ayah kalau ada masalah aja. Tapi cerita tentang hari ini alhamdulillah ini. Tadi dia udah mau lo beresin tempat tidurnya. Nah kayak gitu coba di report aja. Sehingga nanti ayah bisa memetakan, oh ya paham. Berarti ketika ibu menyatakan, nah kalau ayah begitu teh, bunda kesulitan nih untuk gini. Nah kayak gitu.
Jadi tetap yang namanya komunikasi dan peran ayah sebagai konselor bagi ibu itu adalah masalah, silakan disampaikan ke konsultan keluarga, yaitu ayah. Biarkan dia yang memutuskan supaya dia paham bahwa goal saya melakukan ini loh ya. Ketika bagi ayah ini enggak perlu, kira-kira alternatif lain yang harus saya lakukan agar goal ini selesai apa? Yuk kita obrolkan. Kurang lebih sih seperti itu Bu. Jadi memang komunikasi yang baik, report yang berkala dan jelas, sehingga gambarannya pun bagi para ayah menjadi jelas, sehingga dia bisa nyambung, bisa ikut terhadap kurikulum teknis yang Bapak yang Ibu sudah lakukan di rumah. Saya juga kayaknya bakal jadi calon nenek kan ya? Ntar lagi nih, jangan-jangan ya Bu. Betul Bu, Bu, Nek. Ibu saja, karena saya pikir usia juga nggak terlalu berbeda sih kayaknya ya. Zaman berubah. Didiklah anakmu sesuai dengan zamanmu, kan begitu ya Bu ya. Jadi kalau Ibu zaman dulu, apalagi zaman kita ya Bu ya, yang namanya ke orang tua tuh harus patuh gitu, ikuti saja apa kata orang tua. Padahal yang namanya meskipun tadi berhasil, definisi keberhasilan juga sebetulnya perlu kita bedah seperti apa. Bisa jadi definisi berhasil bagi nenek dengan anak nenek sama, tapi ketika berbicara cucu itu akan menjadi berbeda. Ketika saat ini zamannya TikTok dan sebagainya ya, saya menyatakan begini sih Nek, ujian anak-anak zaman sekarang itu berat. Itu aja dulu saya ingin coba sadarkan, ujian mereka berat. Pernah dengar kata-kata tsunami informasi? Tsunami itu kan kebayang ya Bu ya, tidak dapat dibendung, merusakkan dan sebagainya, dan itu terjadi tanpa kita bisa hindari, sehingga saya menyatakan ujian zaman anak sekarang itu sangat berat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau berbicara kuatkan fondasi iman, itu nggak perlu saya sampaikan lah, pasti Bapak Ibu sudah paham. Yang harus dilakukan adalah pertama, kita harus masuk ke dunia mereka. Ketika mereka TikTok, nenek ikutan ya. Gimana Tasya beli anakku nih ngegimana tuh gimana kita masuk ke dunia mereka. Karena kenapa? Yang harus dimunculkan kepada anak-anak itu adalah trust, TRUST, kepercayaan aja dulu. Ketika rasa percaya itu sudah muncul, lambat laun insya Allah secara perlahan apa yang kita sempat sondingkan berulang-ulang sampai ngabudah gitu ya, sampai kebosan nenek ngasih tahu ngasih tahu kamu, lama kelamaan dia akan recall, bahasa kerennya mah kembali call. Jadi dia akan dulu nenek pernah begini sama saya. Jadi nenek jangan terlalu ingin memanen lebih cepat. Teruskan nasihat-nasihatnya, teruskan petuah-petuahnya dengan lebih lembut dan lebih halus, dengan senyuman. Tasya, kamari nenek sih nyareos naon kata saya, Allah, dengan senyuman, dengan ekspresi. Insya Allah Bu, Nek, semua ekspresi nenek, perkataan nenek semua udah masuk di sini, di otak Tasya, yakin. Dan itu menjadi bahan dia ketika dia berbenturan dengan sesuatu di luar sana, entah di usia berapa, dia akan ingat, oh iya, kata nenek itu begini. Yakin Bu, insya Allah. Jangan pernah merasa sia-sia dengan apa yang sudah nenek lakukan terhadap Tasya, meskipun belum terlihat hasilnya. Jangan pernah. Karena tadi saya sampaikan, mereka butuh waktu, butuh energi, butuh
rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa akhirnya tahu, paham, dan menjalani nasihat-nasihat kita. Karena tadi ujian mereka begitu berat. Jadilah nenek yang bisa membuat dia nyaman, jadilah nenek yang bisa main bareng, nenek lincah jadinya ya, gitu ya Nelly. Bisalah untuk bisa menjadi usia sekarang menjadi teman main, teman cerita, teman herai, teman seperti itu. Jadi untuk ada kekhawatiran yang ada sangat wajar. Bisa saya pahami dan tetap harus dimunculkan kekhawatiran itu. Tapi tetap rileks saja. Tetap rileks saja. Ya, bahkan kita ikut-ikutan TikTok, nanti lama-lama juga nggak mau TikTok nenek ikutan. Nanti lama-lama juga ada yang seperti itu. Nggak apa-apa, lama-lama nanya, Tasya, nenek teh lagi sakit punggung. Ada di TikTok teh ada nggak cara mijit punggung? Ini teh meni nih asa baal gitu. Ada nggak cing di TikTok? Pamilariankeun bisa. Ibu saya juga begitu sama anak saya. Anak saya yang kedua kuliahnya di NHI, jadi chef. Han sebelumnya ketika masih sekolah SMA karena senang masak, cariinlah Uti resep sandwich gitulah, cariinlah. Dia berusaha masuk ke dunia. Tati. Nah, ini tik. Ini. Lah, eta meuli lieur, eta yang lain ada nggak yang lain? Ini tik. Jadi dia berusaha masuk dengan media komunikasi yang memang lagi hit bagi dia. Nah, seperti itu. Jadi, Nek, kita masuk aja. Joget bareng aja. Main bareng aja. Gak apa-apa, masih usia dini. Tapi anak saya yang pertama udah bisa. Kenapa dia gak bisa? Karena dunianya berbeda. Plus 2 tahun pandemi ini, tunggu aja seperti apa generasi dunia. Berat buat anak-anak. Jadi jangan lagi ditambah dengan beban-beban yang lain. Zaman dulu nggak ada pandemi. Untuk targetan sesuatu masih bisa. Kalau sekarang mereka udah bisa main aja udah alhamdulillah. Mereka baik-baik saja dalam tanda kutip juga sudah alhamdulillah. Jadi hayu nek kita joget TikTok. Siap gitu ya. Baik, itu teh. Mangga. Yang berikutnya salam ke nenek dan kakek tidak mau, contohnya seperti itu. Bapak dan ibu sekalian, setiap anak unik, setiap manusia unik, memiliki potensinya masing-masing. Apakah potensi tadi salah satunya adalah ada tipe anak yang memang dia mendapatkan energi dengan sendiri, potret, atau dia mendapatkan energi dengan berinteraksi dengan orang lain, landscape. Tapi anak saya landscape, cari tahu lagi. Artinya memang dia menyampaikan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Dia juga tipe bisa jadi dia ingin melakukan sesuatu sesuai dengan logikanya. Dia ingin melakukan sesuatu kalau kahartos bagi dia. Dia ingin melakukan sesuatu kalau dirasa nyaman, dirasa bahagia. Nah, banyak hal yang perlu kita coba cari tahu terhadap itu. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata tua masjid Bapak DKM. Besok kita bapak-bapak dimohon untuk berkumpul di masjid jam 8. Kita akan beberes masjid karena akan persiapan untuk pemotongan hewan kurban. Bring bapak-bapak pada datang. Modusnya beda-beda, Bu. Bapak-bapak datang ke masjid, panggilan dari Bapak DKMT beda-beda ya Pak ya. Ada yang pengen memang kumpul-kumpul seperti Bapak yang tadi. Ada yang memang, oh iya saya punya hutang mau ngejelasin ini ke si Pak RT. Ada yang itu. Ada yang memang karena murni ingin melaksanakan titah dari Pak DKM, potensi untuk mengikuti aturan, ada yang begitu. Ada yang macam-macam Bapak Ibu. Bisa jadi yang dilakukan sama, tapi motifnya berbeda. Begitupun dengan anak ibu. Ada beberapa anak yang melakukan hal yang sama, enggak mau, karena dia dari sisi egonya masih muncul. Ada, nggak apa-apa kalau di usia dini. Dan jangan pernah merasa malu ketika anak-anak kita yang masih di usia dini melakukan hal-hal yang bagi kita tidak sopan.
Di mata Allah aja tidak dicap dosa. Betul ya Bu? Jadi jangan pernah malu. Paling ya, tapi kan omongan tetangga nggak enak Bun. Iya, paling ya disenyumin aja kalau kayak gitu mah. Yang penting peran kita sebagai orang dewasa sudah melakukan hal yang baik. Ternyata dia akan melakukan atau menirunya di fase yang lain, ya nggak masalah. Tidak harus dites pada saat itu juga. Nggak usah, nggak apa-apa. Jadi ibu, kita cari tahu dulu apakah memang karena dia tipenya tidak mau terlalu berinteraksi, atau memang dia tipenya memang sedang muncul egonya yang memang itu bagus ketika di usia dini, ataukah memang karena dia tipe anak yang pikir dulu kalau saya salaman emang kenapa kritisnya muncul, kita cari tahu dulu. Ya, jadi jangan terlalu melihat produk, tapi kita akan memahami dulu proses kenapa dia seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Inner child, masa lalu itu adalah takdir yang sudah Allah gariskan pada setiap manusia. Kalau kita sebagai orang dewasa, dari sisi usia, maka serta-merta kita harus melayakkan diri kita sebagai orang dewasa juga. Jangan akhirnya menjadi orang-orang yang terlalu menyalahkan masa lalu, sehingga akhirnya aku mau begini karena ibu, aku begini karena aku trauma masa lalu. Ya, itu menjadi catatan penting buat kita yang tidak bisa dihapus, dan memang tidak perlu dihapus. Yang ingin Allah lihat adalah bagaimana caranya agar masa lalu yang memang kelam itu, dan Allah yakini iya kan itu memang kelam karena aku sudah menakdirkan seperti itu. Aku hanya ingin lihat, kata Allah, bagaimana engkau membuat masa lalu itu menjadi sumber kehebatan bagi dirimu di masa yang akan datang. Itu yang harus coba disadari. Dengan cara apa? Silahkan. Apakah mau ke psikolog? Apakah mau ke psikiater? Ataukah mau ke terapi-terapi lain? Ataukah apa? Silahkan. Lakukanlah proses itu. Dan alhamdulillah itu yang sedang dilakukan oleh anak saya yang pertama. Dia sendiri yang minta ke psikolog, dia sendiri yang minta ke psikiater. Kalau diminta dari bundanya nggak bagus. Akhirnya muncullah nanti, Bun, kalau ke anak kecil begini ya, seperti itu. Ada masa lalu yang perlu bantuan orang-orang profesional agar tadi diolah channelnya dari aura negatif menjadi aura yang positif. Butuh waktu, iya. Butuh proses, iya. Kadang-kadang butuh dana juga, nggak masalah. Ketika itu dalam rangka untuk merubah atau membangun diri kita menjadi manusia yang lebih baik, kenapa tidak? Apalagi salah satu yang difikirkan oleh kita tadi ibu bilang adalah anak, Bun. Takutnya anak jadi korban. Oh udah, itu udah jelas goalnya. Ya sudah, hayu cari siapa orang-orang profesional yang bisa bantu kita. Jangan pernah malu untuk ke psikolog, jangan pernah malu untuk ke psikiater. Atau jika ingin didiagnosa lewat coretannya juga akan kelihatan banget. Kami kalau sudah menemukan klien yang ibu, silahkan. Kalau misalnya ibu ingin melanjutkan ke psikolog, sangat-sangat dipersilahkan. Terlihat dari coretannya perlu ke dokter medis, ibu ini kayaknya perlu perawatan deh. Coba ke rekan kami yang dokter medis. Kalau level sukanya ke psikiater, mangga. Yuk sama-sama kita coba membangun diri dalam rangka untuk melayani.